Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada dasarnya yang membuat suatu bacaan itu dihukumi mad silah adalah adanya huruf hak domir di tengah-tengah bacaan. Nah, tetapi bukan di tengah-tengah kalimat ya, ini di tengah-tengah bacaan. Dan ketika dibaca wasol atau menyambung. Nah, jadi hukum bacaan hak domir di tengah-tengah bacaan itulah yang dimaksud dengan mad silah. Nah, lebih jelasnya nanti kita bahas di contohnya ya. Perbedaan antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah adalah yang pertama, mad silah qasirah itu terjadinya apabila setelah hak domir itu tidak terdapat hamzah yang disebut hamzah kotok ya, dan dibaca wasol. Jadi ketika dibaca wasol ya, nah itu yang dinamakan mad silah qasirah. Nanti lebih jelasnya kita bahas di contohnya ya. Dan cara membaca mad silah qasirah yaitu 2 harkat ya, atau 1 alif. Yang kedua mad silah tawilah. Nah, terjadinya mad silah tawilah itu apabila setelah hak domirnya itu ada hamzah kotok, dan juga ketika dibaca wasol. Nah, itu yang disebut mad silah tawilah. Dan cara membacanya itu harus dipanjangkan dengan 5 harkat ya. Syarat terjadinya mad silah baik mad silah tawilah maupun mad silah qasirah. Yang perlu sahabat semua ketahui bahwa syarat terjadinya mad silah adalah tidak adanya huruf sukun baik sebelum maupun sesudah hak domir tersebut. Baik sahabat semuanya, mari kita bahas ke contohnya satu persatu ya. Perhatikan, mad silah terbagi 2. Yang pertama mad silah qasirah dan yang kedua mad silah tawilah. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama mad silah qasirah, yaitu keterangannya apabila setelah hak domirnya itu tidak ada hamzahnya atau tidak ada hamzah kotoknya ya. Nah, itu yang dinamakan mad silah qasirah ya. Kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahu kana bihi basira. Baik, perhatikan di sini ada hak domir. Sekaligus hak domir di sini itu posisinya ada di tengah-tengah bacaan ya. Bukan di akhir ayat, tapi di tengah-tengah bacaan. Sekaligus hak domir di sini itu ketika diwasolkan ya. Jadi bukan ketika diwakofkan dan bukan di tempat wakof ya. Dan juga hak domir di sini itu di depannya tidak terdapat hamzah kotok. Nah, ini yang dinamakan mad silah qasirah. Dan cara membaca mad silah qasirah yaitu harus dipanjangkan 2 harkat ya. Jadi dibacanya inna rabbahu kana bihi basira. Nah, hak domir yang kedua itu juga sama ya, dihukumi mad silah qasirah karena posisinya ada di tengah-tengah bacaan dan di depannya juga tidak ada hamzah kotok. Nah, maka yang ini juga dihukumi mad silah qasirah ya. Cara membacanya sama 2 harkat. Sekali lagi kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbahu kana bihi basira. Seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya mad silah qasirah itu apabila setelah hak domirnya itu
tidak ada hamzah qata'nya ya. Dan yang kedua, mad silah tawilah. Keterangan mad silah tawilah yaitu apabila setelah hak domirnya tersebut itu ada hamzah qata'nya. Nah, itu dinamakan mad silah tawilah ya. Baik, sekarang kita bacakan dulu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhladah. Baik, sekarang kita perhatikan di sini ada hak domir dan posisinya ini ada di tengah-tengah bacaan, tapi bukan di tengah-tengah kalimat ya, bukan di tengah-tengah akhir ayat. Ini di tengah-tengah bacaan. Sekaligus hak domir di sini itu ketika diwasolkan ya, jadi di waktu wasol bukan di waktu wakof. Nah, ini yang dinamakan mad silah ya. Nah, sekaligus hak domir di sini itu di depannya ada hamzah qata'. Jadi di depan hak domir tersebut ini terdapat hamzah qata'. Nah, ini maka dihukumi mad silah tawilah ya. Dan cara membaca mad silah tawilah yaitu harus dipanjangkan 5 harkat. Seperti itu ya. Sekarang kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhladah. Nah, ini hak domir di sini dipanjangkan 5 harkat ya, karena dihukumi mad silah tawilah seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulan mad silah tawilah yaitu apabila di depan hak domir tersebut itu terdapat hamzah qata', itu dinamakan mad silah tawilah ya. Dan cara membacanya itu 5 harkat seperti itu. Tetapi yang harus kita perhatikan yaitu syarat terjadinya mad silah, baik mad silah qasirah maupun mad silah tawilah ya. Jadi syarat terjadinya mad silah tawilah dan mad silah qasirah itu apabila sebelum dan sesudahnya itu tidak ada huruf sukun. Seperti itu ya. Kalau memang sebelum dan sesudah hak domir tersebut itu ada huruf sukun, maka itu bukan dinamakan mad silah ya. Jadi bukan dihukumi mad silah. Contohnya seperti ini. Anhu, perhatikan di sini ada mad silah. Maksudnya di sini ada hak domir dan sebelumnya itu ada huruf sukun yaitu nun. Nah, ini bukan dinamakan mad silah ya. Dan yang kedua, setelah hak domirnya itu tidak boleh ada huruf sukun. Nah, kalau ini perhatikan hak domir dan di depannya ada huruf sukun yaitu lam. Nah, ini tidak bisa dihukumi mad silah ya. Jadi lahul mulku, hak domir di depannya ada huruf sukun yaitu lam. Nah, ini bukan dihukumi mad silah. Nah, jadi kesimpulannya, jika sebelum dan sesudah hak domir tersebut itu terdapat huruf sukun, maka itu tidak bisa dihukumi mad silah. Seperti itu ya. Seperti ini contohnya, anhu dan lahul mulku, ini sebelum hak domir, dan yang ini contoh yang sesudah hak domir ya, ada huruf sukunnya. Seperti itu. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.